Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Dewi Nur Fitri bersama rekan saya Gina Octavia Mufida. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi komparatif Jerman, yang mana video ini dibuat karena untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi internasional. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi komparatif. Yang pertama adalah akuntansi. Pengertian dari akuntansi komparatif. Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional. Perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa mulai mengeluarkan direktif harmonisasi yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya ke dalam hukum internasional. Direktif Uni Eropa yang keempat, ketujuh, kedelapan seluruhnya masuk ke dalam hukum Jerman melalui Undang-Undang Akuntansi Komprehensif yang diberlakukan pada tanggal 19 Desember 1985. Karakteristik fundamental ketiga dari akuntansi di Jerman adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan pengadilan. Selain kedua hal itu, tidak ada yang memiliki status mengikat atau berwenang. Negara Jerman adalah salah satu negara yang mendominasi perkembangan akuntansi internasional saat ini. Negara Jerman merupakan salah satu pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standards Board atau IABSB dan memiliki peran penting dalam mengarahkan agenda IASB. Standar akuntansi di Jerman bersumber dari The German Commercial Code. Commercial Code mengharuskan laporan segmen industrial dan geografi. Di Jerman, suatu perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi dan laporan manajemen tidak lebih dari 5 bulan setelah tanggal neraca. Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami di negara-negara berbahasa Inggris. Undang-undang tentang Pengendalian dan Transparansi tahun 1998 memperkenalkan keharusan untuk mengakui badan swasta yang menetapkan standar nasional untuk memenuhi tujuan berikut. Yang pertama, mengembangkan rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, memberikan nasihat kepada Kementerian Kehakiman atas legislasi akuntansi yang baru. Yang ketiga, mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB. Selanjutnya, sistem penerapan standar akuntansi yang baru di Jerman secara garis besar mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Namun, untuk diperhatikan bahwa standar GASB adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi. Untuk materi selanjutnya yaitu regulasi dan penegakan hukum. Standar GASC adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi. Sejak berdirinya GASB telah mengeluarkan standar akuntansi Jerman untuk permasalahan seperti laporan arus kas, pelaporan segmen, pajak tangguhan, dan transaksi mata uang asing. Selanjutnya yaitu pelaporan keuangan. Untuk bentuk dan isinya itu terdapat dalam Undang-Undang Akuntansi tahun 1985 meliputi neraca, laporan keuangan,
catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan yang terakhir yaitu laporan auditor. Untuk pengukuran akuntansinya itu sendiri, metode pembeliannya terdapat 2 metode, yaitu metode nilai buku dan metode revaluasi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Jerman. Yang pertama yaitu sumber pendanaan, yang kedua sistem hukum, yang ketiga perpajakan, yang keempat ikatan politik dan ekonomi, yang kelima inflasi, yang keenam tingkat perkembangan ekonomi, yang ketujuh tingkat pendidikan, dan yang terakhir yaitu budaya. Langsung saja kita ke penjelasan dari masing-masing faktor di sini. Yang pertama yaitu sumber pendanaan. Di Jerman, negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, PDB terbesar keempat di dunia, dan pendapatan nasional bruto terbesar kelima dunia tahun 2008. Yang kedua yaitu sistem hukum. Sistem hukum di Jerman ini merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem hukum kode. Apa itu hukum kode? Dalam negara-negara hukum kode, hukum merupakan satu kelompok lengkap yang mencangkup ketentuan dan prosedur, sehingga aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap. Yang ketiga yaitu perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif itu menentukan standar akuntansi, karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Yang keempat yaitu ikatan politik dan ekonomi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kalau negara Jerman itu adalah salah satu pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASB dan memiliki peran penting dalam mengarahkan agenda IASB. Negara lainnya itu seperti Perancis, Jepang, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Jerman merupakan pencetus ekonomi dan integrasi politik Eropa. Yang kelima yaitu inflasi. Tingkat inflasi di negara Jepang ini cenderung rendah. Mengapa? Hal ini itu dikarenakan karena rendahnya jumlah pengangguran di negara maju ini. Harga pokok pun sangat stabil. Yang keenam yaitu tingkat perkembangan ekonomi. Di Jerman mempunyai ekonomi pasar sosial dan tenaga kerja berkemampuan tinggi, kapitalisasi pasar besar, tingkat korupsi yang rendah, serta tingkat inovasi yang tinggi. Yang ketujuh itu tingkat pendidikan. Di negara Jerman sendiri itu lebih dari 99% penduduk di Jerman usia 15 sampai ke atas diperkirakan itu bisa membaca dan menulis. Kenapa? Karena di negara Jerman ini pendidikan itu sangat dipentingkan. Di negara Jerman ini menyederhanakan sistem sekolah mereka dengan atau dikenal dengan nama Dual Ausbildung atau pendidikan dualisme, yang menjadikan siswa di sekolah kejuruan untuk dapat belajar di sebuah perusahaan. Yang terakhir atau nomor 8 yaitu budaya. Di sini dari sejarahnya, budaya Jerman itu dibentuk oleh para kaum intelektual Eropa, baik kaum religius maupun kaum sekuler. Cukup sekian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.